Assalamualaikum teman-teman sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Ya, kali ini saya akan mencoba kembali untuk memberikan update kepada teman-teman sekalian mengenai kiprah Veda Ega Pratama di Grand Prix. Khususnya kita akan ngomongin sekarang di seri ketiga, which is kembali lagi nih. Seri ketiga ini yang berada di Circuit of the America di Amerika Serikat, di Austin, itu adalah seri yang bisa dibilang benar-benar sangat baru buat Veda Ega Pratama, karena di semasa Red Bull Rookie Cup dan juga Junior GP yang sekarang udah jadi Moto Junior, itu Veda belum pernah sama sekali race di sirkuit ini. Jadi ini benar-benar merupakan salah satu yang merupakan sirkuit yang benar-benar baru selain dari sirkuit di Goiânia di Brasil kemarin. Sementara kan kalau di Thailand, Veda bisa dibilang sudah banyak banget pengalaman di sana. Nah, yang mau saya infokan adalah hasil dari dua sesi praktis hari ini, yaitu sesi FP1 dan juga sesi praktis. Nah, di sesi FP1, Veda Ega Pratama itu berhasil berada di posisi 15, 1,7 detik di belakang dari Maximo Quiles. Namun yang menurut saya cukup impresif dari Veda Ega Pratama di Circuit of the America kali ini adalah dia di sesi practice, dimana seperti kita ketahui ya, untuk sesi kelas paling bawah yaitu Moto3, kita itu butuh 14 pembalap teratas atau butuh menjadi posisi top 14 gitu ya, dari timesheet gitu ya, untuk bisa memperoleh tiket langsung ke sesi kualifikasi kedua di hari Sabtu waktu Amerika besok, atau di kita tuh sekitar waktu dini hari di waktu Minggu atau hari Ahad. Nah, yang menarik adalah akhirnya nih teman-teman sekalian, kita bersyukur banget akhirnya Veda Ega Pratama, pembalap Indonesia, itu berhasil berada di posisi 14 teman-teman sekalian. Berada di posisi 14 ini tuh posisinya udah paling yang tipis banget nih. Posisi terakhir yang menentukan 14 pertama pembalap yang langsung memperoleh tiket ke kualifikasi kedua besok. Jadi Veda nggak perlu lagi harus mengikuti sesi kualifikasi pertama untuk bisa berjibaku dengan sekitar 18 ya pembalap besok ya, karena ada 4 lagi pembalap yang akan berjibaku di Q1 di kualifikasi penentuan posisi starting grid besok. Nah, namun yang juga boleh saya informasikan kepada teman-teman sekalian, tetap aja ya, penampilan Veda Ega Pratama di sesi hari Jumat ini, baik di sesi praktis maupun di sesi FP1 free practice pertama, itu bisa dibilang benar-benar impresif teman-teman sekalian. Ini sirkuitnya baru, dan kalau teman-teman sekalian lihat di 35 menit sesi praktis Moto3 di Austin ini, sebenarnya Veda Ega Pratama di 25 menit pertama, ya itu 35 menit ya sesi praktisnya. Kalau untuk kelas Moto3 itu 25 menit pertama teman-teman sekalian, Veda itu berhasil bertengger di posisi 3. Aduh, impresif banget saya sih ngelihatnya ya. Berarti artinya di awal tuh bisa benar-benar push teman-teman sekalian, dan Veda itu benar-benar bisa bertengger di posisi 3. Hanya sekitar 0,4 apa 0,5 detik aja sih di belakang dari Maximo Quiles. Memang yang semenjak dari awal sesi itu benar-benar meningkat terus gitu ya. Nah, ketika di ceritanya ya, ketika di 10 menit terakhir sesi praktis barulah hadir sesi yang benar-benar luar biasa impresif hampir dari semua pembalap Moto3, dimana itu tuh merupakan sesi time attack teman-teman sekalian, dimana semua pembalap itu push banget gitu ya, dan akhirnya ya mau nggak mau posisi Veda itu karena dia tuh terlihat tidak terlalu banyak bisa mengupdate dari pace-nya, dia terus turun dari 3, 4, 5, 6 sampai akhirnya mepet banget Veda itu sempat juga berada di posisi 13. Saya sendiri agak sedikit ketar-ketir pada saat dia udah berada di posisi 13, dan akhirnya bener dong, akhirnya itu terakhir itu Veda tuh persis di menit atau detik-detik terakhir tuh turun ke posisi 14, which is bukan posisi terakhir banget gitu ya untuk bisa memiliki tiket langsung ke kualifikasi kedua besok. Namun ya gitu deh, kita bersyukur
akhirnya Veda nggak perlu harus bersusah payah di sesi kualifikasi pertama. Sirkuit Austin sendiri ya itu merupakan sirkuit yang bisa dibilang anti clockwise, berbeda dengan sirkuit di apa namanya di sebelumnya di Goiânia di Brasil yang sifatnya clockwise, terus habis itu flowing, banyak flowingnya. Nah, terus habis itu agak sempit di mayoritas sectionnya atau sektornya, sementara di Austin Texas ini tuh terkenal sebagai sirkuitnya bergaya Amerika banget yang anti clockwise ya, pastinya arahnya ke kiri ya, 11 tikungan kiri, terus sekitar 9 tikungan kanan hanya, terus ada beberapa apa namanya flip flop sectionnya, tikungan-tikungan berbalik arahnya cepat, stop and go-nya juga banyak, dan sirkuitnya terkenal lebar-lebar kalau di Austin Texas. Jadi memang banyak lah posisi yang bisa diambil sebagai racing line-nya Veda. Artinya setelah di Goiânia dia memiliki atau berjibaku di sirkuit yang clockwise, kebanyakan kanan, di sini masuk ke sirkuit yang benar-benar baru, terus di Amerika, terus ada banyak perubahan elevasinya. Seperti kita ketahui, setelah mereka melaju di straight, ujung straightnya itu sebuah tanjakan yang benar-benar curam, terus habis itu belok kiri dengan menikung yang benar-benar sangat-sangat patah. Itu benar-benar merupakan satu tantangan tersendiri sih buat pembalap ya, terutama juga pembalap-pembalap baru seperti kayak Veda Ega Pratama ini. Namun dia berhasil menunjukkan nih teman-teman sekalian, impresif banget penampilan dari Veda Ega Pratama di sesi praktis ini, dan akhirnya ya itu dia, kita bersyukur banget akhirnya Veda berhasil masuk ke sesi kualifikasi kedua. Secara umum Pirelli sendiri tidak banyak mengubah ya, lihat dari data-data yang masuk ke saya juga tidak banyak mengubah apa namanya ban-ban, jenis-jenis ban yang di-provide ke pembalap Moto3 ya, terutama di musim 2026 di Circuit of the America ini. Jadi mereka hanya memberikan SC1 dan SC2. Jadi kalau yang soft componentnya adalah SC1-nya, lalu yang lebih hardnya itu ada SC2. Dengan kalau misalkan kita berkaca pada tahun yang lalu, itu fastest time-nya itu dia tuh pakai depan SC2, belakang SC1. Sementara untuk Veda saya sendiri masih belum tahu sampai sesi praktis dia pakai ban yang tipe apa. Namun nanti kalau misalkan ada update yang bisa diceritakan, saya akan ceritakan ke teman-teman sekalian, dan kita akan lihat nanti bagaimana sepak terjang dari Veda Ega Pratama di hari kedua dari Moto3 Grand Prix of the America di Circuit of the America di Austin Texas ini. Nah, yang pasti sih itu teman-teman sekalian terlihat impresif banget, dan seperti yang kita bisa lihat di interview sebelumnya, sepertinya memang Veda dan juga timnya itu memiliki semacam kepercayaan diri terhadap pemilihan ban dan segala macam, sehingga kita harapkan juga nanti keputusan-keputusan dan juga kepercayaan diri terhadap pemilihan ban juga bisa terjadi di Circuit of the America ini. Itu aja teman-teman sekalian, kita akan update besok di penampilan Veda di sesi kualifikasi. Mudah-mudahan juga bisa berakhir dengan cukup manis di Amerika ini. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.